Lagi apa sih kamu? Lagi kangen temen. Temen apa? Sekolah minggu. Oh iya, Cici juga kangen. Kapan ya Cek kita bisa beribadah? Ya nggak tahu sih, masih pandemi. Ya udah sekarang kita berdoa ya agar pandeminya segera berlalu dan juga sebentar lagi kita kan mau ibadah online. Ayo mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, Engkau sudah memberikan kami kesehatan. Tuhan, tolong supaya pandeminya segera berlalu dan wabahnya segera berhenti. Dan Tuhan, sebentar kami juga mau ibadah online. Berkalilah kakak-kakak pembina yang nanti akan memimpin ibadahmu, berikanlah mereka rasa sukacita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Sama Selamat beribadah. beribadah. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini adik-adik? Luar biasa, amin. Semuanya percaya diciptakan Tuhan secara istimewa, amin. Kalau ada adik atau kakakmu, katakan kamu istimewa loh. Kamu istimewa loh. Kamu istimewa. Mari kita pujikan. Aku istimewa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku istimewa bukan karena rupaku. Aku istimewa bukan karena gayaku. Bukan karena ku
Sebab Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah. Sama-sama anak-anak sekolah minggu kita memujikan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Yesus berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Sebab mujizat Tuhan selalu ada ketika kita menyembah Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Anak-anak sekolah minggu katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kami tidak akan putus asa, kami tidak mau menyerah Tuhan. Sebab kami percaya mujizat Tuhan ada ketika kami menyembah Tuhan. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan dengan kerinduan hatimu. Sama-sama anak-anak sekolah minggu naikkan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Oh haleluya, mujizat Tuhan. Ini pujian dari rumah-rumah kami Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat berguna bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kalian, siapkan telinga kalian, terutama siapkan Alkitabnya ya. Semua persiapkan yang terbaik untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini firman Tuhannya judulnya Blessed for Blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Ayo kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Tante ulang, Kejadian pasal yang 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Semua menyimak ya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Garis bawahi ayat yang kedua tadi dengan apa? Engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga bawahi, di garis ya, yaitu apa? Kamu akan mendapat berkat. Yang pertama akan menjadi berkat, yang kedua akan mendapatkan berkat. Ketika kalian membaca ayat ini, kalian pasti sudah familiar. Kalian sudah sering mendengar ayat ini. Ayat ini ditujukan kepada siapa waktu ditulis di dalam Kejadian ini? Ada yang tahu? Ayat ini ditujukan kepada seorang yang bernama Abram. Jadi bernama Abram. Diberikan janji ini, Tuhan memberikan janji ini kepada Abram. Dia akan diberkati, menjadi berkat, menjadi namanya masyhur. Ketika tante baca di dalam arti kata masyhur itu, yaitu apa? Menjadi ternama, terkenal. Ya. Jadi nama Abram ini akan menjadi menjadi orang yang terkenal, termasyhur. Nah, ketika Abram ini mendapatkan janji Tuhan itu, Abram mendengar dan terima janji Tuhan itu. Nah, anak-anak, Abram ini mungkin anak-anak agak jarang mendengar ya. Yang anak-anak kenal adalah Abraham. Nah, mengapa kok namanya jadi Abraham, Tante? Pada usia 99 tahun, itu nama Abraham diganti oleh Tuhan dengan nama Abraham. Kenapa kok diganti namanya Abraham? Karena Tuhan sudah memberkati Abraham ini untuk menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dikatakan di dalam Kejadian 17 ayat 5, dikatakan apa? Karena itu namamu bukan lagi menjadi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, sekarang kita ngomongnya tentang Abraham. Tadi sejarahnya Abram sudah tahu ya. Sekarang kita lebih familiar anak-anak dengan nama Bapak Abraham. Siapa toh Bapak Abraham itu? Anak-anak sudah, Tante yakin anak-anak ingat dengan lagu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Ya,
kita anak-anak Abraham. Nah, Abraham ini anak-anak punya banyak sebutan, punya beberapa sebutan. Yang pertama tadi Abraham disebut sebagai apa? Bapak sejumlah besar bangsa. Yang kedua, Abraham itu juga disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya. Nah, ini sangat sering kita dengar. Bapak Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Yang ketiga, Abraham itu juga disebut sebagai apa? Sahabat Allah. Mosok toh tante, Abraham itu disebut sebagai sahabat Allah. Benar, ada ayatnya ya. Ayatnya yaitu di dalam Yakobus 23 ayat yang ke-23C. Nanti anak-anak baca. Di situ dikatakan Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Nah, kalau sahabat itu kira-kira ya hubungannya baik atau enggak? Kalau sahabat itu hubungannya pasti sangat baik, sangat erat. Nah, Abraham ini memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Abraham ini orang yang dipilih Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Nah, sekarang kalau tadi tante ngomong kita ini disebut sebagai anak-anak Abraham. Nah, kalau sebagai anaknya Bapak Abraham, kita harus memiliki sifat-sifat yang dimiliki Bapak Abraham. Kira-kira tante mau tanya, anak-anak pernah enggak dengar mama atau papa ngomong sama kita, loh kamu itu loh Nik kayak papamu itu suka membaca, papamu tuh suka menolong, papamu tuh suka tersenyum. Pernah dengar enggak? Tante yakin pernah ya, di sini ada itu Tante Lian sama Om Joni. Nah, mungkin kalau Fanya ini belum seberapa terlihat ya sifat yang menurun dari papa mamanya. Pasti ada ya Om? Ada enggak Om? Ada kan ya, entah cara tidurnya, entah seperti Tante Ledi sama Om Bayu. Kalian tahu Glad, kita nggak usah tanya. Om Bayu, Glad itu yang niru Om Bayu apa ya? Nggak usah dilihat, kita sudah lihat sendiri. Wih, aktifnya sama, atraktif. Wah, kita tahu nggak usah tanya. Apa ya kira-kira sing menurun sifatnya dari Om Bayu ke Glad? Wah, sudah bukan menjadi rahasia umum. Wih, aktifnya minta ampun. Paling kecilnya Om Bayu juga seperti itu. Nah, seringkali sifat orang tua itu menurun kepada anak. Nah, dan tante pernah baca sifat-sifat orang tua itu kalau dari mama, kecerdasan, kepandaian itu anak-anak biasanya menurun dari mama. Ini yang tante baca ya, tante baca seperti itu. Tapi untuk sifat, untuk emosi, kebanyakan menurunnya dari papa. Nah, anak-anak nanti bisa tanya mama, mama apa ya yang kira-kira sifatnya mama yang tak tiru, apa ya Pak? Pasti ada. Nah, itu menurun kepada kita. Kita disebut sebagai anak-anak Abraham. Karena itu kita pun harus memiliki sifat yang diwariskan Bapak Abraham kepada kita. Nah, pagi hari ini Tante akan tunjukkan 3 sifat Abraham. Sebetulnya masih banyak karena sekarang yang mendengarkan kelasnya enggak dibagi mulai dari kecil, besar sampai Yohanes sama supaya dimengerti ya. Jadi kita harus apa yang membuat Tuhan itu berkenan kepada Abraham. Apa yang membuat Tuhan itu memberikan janji yang besar kepada Abraham. Yang pertama adalah Abraham itu orangnya suka berdamai. Selalu menghindari perselisihan, menghindari pertengkaran. Terbukti dengan apa? Anak-anak ketika Abraham keluar dari negeri yang di Tuhan suruh keluar dari Haran. Nah, di situ Abraham mengajak keponakannya yang bernama siapa?
Lot. Dia diajak. Nah, suatu ketika karena Abraham dan Lot ini diberkati Tuhan dengan luar biasa, banyak kambing, domba, lembu, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka para gembala mereka bertengkar. Ya, hamba-hamba mereka bertengkar, oyo-oyoan. Ini sumurku, ini sumurku. Oh, di situ banyak rumput yang hijau, ini punyaku. Mereka berebut. Nah, ini membuat hatinya Abraham sedih, gak suka melihat hamba-hamba mereka itu bertengkar, berselisih. Makanya Abraham, kalaupun Abraham ini kan yang mengajak Lot, berarti Abraham lebih berkuasa. Abraham yang lebih tua, dia bisa katakan, Lot, hamba-hambamu tuh jangan begitu. Kok hamba-hambamu itu memusuhi hamba-hambaku, sumurku dipakai, rumput di padang direbut. Abraham gak seperti itu. Abraham panggil Lot, sini Lot, sini. Aku mau ngomong sama kamu. Apa yang dikatakan? Janganlah ada perselisihan di antara kita. Janganlah ada pertengkaran di antara kita. Abraham ngalah. Abraham suka damai. Abraham gak pengen gontok-gontokan, padahal Lot itu ikut Abraham. Jadi Abraham sebetulnya lebih berkuasa. Karena Abraham tidak mau ada pertengkaran, dia suka damai. Makanya dia katakan, sudah gini Lot, sekarang kamu milih tempat dulu. Nah, singkat cerita, Lot sudah milih tempat yang terbaik, banyak rumput yang hijau, banyak sumur. Itu sebelum Sodom dan Gomora dihukum Tuhan. Abraham gak menyesal, gak ngomong, aduh aku wis ngalah, tapi aku gak bisa milih dulu. Lot diberi kesempatan memilih. Apa yang didapatkan Abraham ketika dia suka damai? Apa yang didapatkan Abraham ketika dia mengalah? Mengalah itu bukan karena kalah, tetapi mengalah untuk mencapai suatu kemenangan. Di dalam ayat ditulis di dalam Kejadian itu, ketika Abraham sudah memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih, apa yang Tuhan berikan kepada Abraham? Abraham, coba lihat sekelilingmu dari utara, selatan, barat, timur, lihat sekelilingmu. Semua yang kamu lihat itu, negeri yang kamu lihat itu akan kuberikan kepadamu. Nah, dan apa? Keturunanmu akan berkuasa, akan mendapatkan berkat. Berkat yang Abraham terima ketika dia suka damai dan mengalah tadi, menghindari pertengahan, dia mendapatkan tanah yang lebih, mendapatkan negeri yang lebih besar dari Lot. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Abraham itu sabar dan tetap percaya. Nah, anak-anak pasti masih ingat bagaimana Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham bahwa kamu akan mempunyai anak, ya, mempunyai anak perjanjian dengan aku. Pada waktu itu usia Abraham berapa? 75 tahun. Tetapi Tuhan menepati janjinya sampai berapa tahun? 25 tahun. Karena apa? Ketika Abraham berusia 100 tahun, anak perjanjian itu baru dilahirkan. Sabar, dia menunggu sabar. Wes aku sabar, aku menunggu apa yang dijanjikan Tuhan. Aku percaya aku akan menerima janji Tuhan. Aku gak mau macem-macem, aku tetap berjalan di jalannya Tuhan. Aku sabar menunggu sampai aku terima janji Tuhan itu. Apa yang terjadi ketika gak sabar? Nah, Ibu Sarai gak sabar. Wes aku gak sabar, Tuhan sudah membuat kandunganku ini mandul, aku gak mungkin punya anak. Gak sabar. Apa yang didapatkan Sarai ketika dia gak sabar? Sakit hati, dia merasa kecewa. Lain halnya dengan Abraham, ketika dia percaya, ketika dia sabar menunggu janji Tuhan, karena janji Tuhan itu cepat atau lambat pasti digenapi, pasti diberikan. Ya, di dalam ayat
Anak-anak bisa baca dalam Ibrani pasal 6 ayat ke-15. Ya, Abraham menanti dengan sabar, karena itu Abraham mendapat janji Allah, mendapatkan janji yang sudah Tuhan berikan. Nah, pada usia yang ke-100, Abraham memiliki anak yang diberi nama siapa? Nah, anak-anak cari nanti ya, siapa ya nama anak Abraham yang disebut anak perjanjian. Nah, ikuti terus, makanya rajin ikut sekolah minggu. Nanti anak-anak pas akan tahu. Ini enggak tante sebutkan hari ini. Abraham mendapatkan janji Tuhan itu dengan anak perjanjiannya. Namanya siapa? Nantikan kelanjutannya nanti ya. Nah, Abraham dengan kesabaran, dengan percaya bahwa janji Tuhan itu akan digenapi, Abraham mendapatkannya. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, Abraham adalah orang yang taat kepada Tuhan. Nah, ketika Abraham dikatakan taat kepada Tuhan ketika masih bernama Abram, ketika dia disuruh keluar dari negerimu, dari orang tuamu, pergi dari saudaramu, sanak keluargamu, nggak tahu mau disuruh kemana sama Tuhan. Tapi Abraham lakukan, nggak mikir kemana toh Tuhan, nanti gimana toh, enggak, dia lakukan. Nah, ketika tidak sampai di situ saja ketaatan Abraham, satu perkara, satu peristiwa yang membuat sedih sekali ketika dia harus mengorbankan anaknya, anak perjanjian yang dia tunggu beberapa tahun. Tuhan katakan bahwa anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Tuhan tahu anaknya tunggal yang dikasihi, tapi kok disuruh dikorbankan. Sebagai manusia rasanya sedih ketika tante baca, ketika tante masih seusia kalian, biasa baca, mesakne ya. Nah, ketika tante jadi seorang ibu, ketika baca itu, aduh, betapa hancur hatinya, betapa pedih hatinya Abram. Nggak bisa nangis sampean. Kenapa? Begitu sedih anaknya disuruh diambil Tuhan, diminta Tuhan, enggak dengan cara yang normal, enggak dengan cara yang biasa, harus dipersembahkan sebagai korban bakaran. Membuat orang tua sedih sekali, seakan-akan berontak, gak mau Tuhan, ini loh yang tak tunggu-tunggu lama, ini yang kukasih tapi kamu minta. Tapi tuh kalian lihat, Abraham tetap taat. Abraham tidak mau membuat Tuhan berduka, membuat Tuhan sedih. Dia tetap lakukan apa yang harus dia lakukan untuk Tuhan. Dia utamakan untuk Tuhan. Ketika anak-anak tanya nanti sama mama papa, ketika kalian sakit, ma, kalau aku sakit perasaannya mama gimana? Wih, bingung memeti ya, aduh piye ya anakku nih. Apalagi Abraham ini harus mempersembahkan sebagai korban bakaran. Nah, dari ketiga sifat Abraham ini tadi memberikan pelajaran bagi kita. Kita ini kan anaknya Abraham, kita keturunan Abraham, kita juga menerima janji Tuhan itu. Kita akan diberkati dan kita pun akan menjadi berkat. Tante yakin anak-anak mau diberkati. Tuhan, aku mau diberkati. Tapi kita enggak boleh maunya diberkati tok. Kita juga mau menjadi berkat. Berkat di mana? Menjadi berkat di rumah, menjadi berkat di pergaulan kita, menjadi berkat di sekolah. Kita mau menjadi anak-anak Abraham yang mau mewarisi sifat-sifat Abraham. Kita suka damai, kita sabar, kita taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua di rumah, taat kepada guru di sekolah. Dimanapun kita tetap taat. Takut sama Tuhan. Tante percaya berkat Abraham itu akan kita terima juga. Janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham itu berlaku juga buat kita. Tante yakin ketika kita mau belajar dan mau meniru, mewarisi sifat-sifat Abraham, tante percaya kalian akan menjadi
berkat dimanapun kalian berada. Kalian menjadi sesuatu yang istimewa. Seperti lagu-lagu tadi yang dikatakan menjadi istimewa. Tante yakin ketika kita mau belajar seperti Abraham, mau suka damai dengan adik, dengan saudara, dengan teman, dengan siapapun kita suka damai, maka berkat itu dicurahkan kepada kita. Ketika kita mau sabar, kita tetap percaya, seperti tadi janji Tuhan itu selalu digenapi. Tuhan gak pernah ingkar janji, Dia senantiasa menggenapi. Walaupun lama baru digenapi, cepat digenapi, tapi yang satu hal yang pasti bahwa janji Tuhan itu selalu digenapi. Yang ketiga, kita harus taat kepada Tuhan, orang tua, kepada guru. Ya, tante percaya ketika kita memiliki semua itu, maka berkat Tuhan dicurahkan kepada kita dan kita pun akan menjadi berkat. Puji Tuhan, semoga anak-anak diberkati lewat firman Tuhan ini, dan tante percaya apa yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita dengarkan, kita masukkan dalam hati, kita renungkan dan kita lakukan. Ayo kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati kebersamaan kami dengan Engkau Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan namamu, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi Tuhan kekuatan bagi kami, boleh menjadikan pengetahuan bagi kami, boleh menjadi rema bagi kami Tuhan, bahwa kami tahu Tuhan Engkau menciptakan kami Tuhan, Engkau memberkati kami untuk kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati anak-anak yang sudah ambil bagian dalam pelayanan-Mu pada pagi hari ini, memberkati anak-anak yang sudah mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Tuhan berkat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, berkat-Mu Tuhan Engkau curahkan kepada setiap anak-anak-Mu, memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam sekolah, dalam kehidupan dalam rumah tangga, dalam dengan orang tua, saudara. Engkau memberkatinya Tuhan, Engkau membuat berhasil setiap apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Sampai bertemu minggu depan dan nantikan siapakah anak perjanjian itu.